Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hia Sinta Nugrahini akan mempresentasikan tentang menganalisis situasi aktual yang berdasarkan konsep relasi manusia berdasarkan pemikiran Martin Buber. Interaksi individu dari perspektif Martin Buber, manusia sebagai makhluk sosial selalu menjalin hubungan dengan orang lain, berusaha mengenal dan memahami kebutuhan satu dengan yang lain, membentuk interaksi dan berusaha mempertahankan interaksi tersebut. Pemikiran pokok Martin Buber. Pemikiran Buber dimulai dengan pola I and thou. Kemudian pola itu dilanjutkan dengan adanya hubungan I merealisasikan diri sekaligus menyebut personalitas thou, sehingga terjadi unifikasi yang pada akhirnya terdapat hubungan I and eternal thou, hubungan dengan Tuhan. Hal ini memperlihatkan adanya perbedaan pemikiran Buber dengan mistisme. Buber memulai dengan hubungan antara aku dengan sesama, sedangkan mistisme memulai hubungan antara aku dengan Tuhan. Pemikiran filosofis Martin Buber memainkan peran penting pada abad ke-20 dalam gerakan pembaharuan yang dilakukan oleh Emmanuel Levinas realitas manusia dan proses pengetahuannya. Manusia selalu berhubungan dengan tiga pihak dalam dunia ini. Pertama, ia berhubungan dengan alam, termasuk benda-benda. Kedua, berhubungan dengan manusia. Dan ketiga, ia berhubungan dengan yang absolut. Kaum beragama menyebut dengan Tuhan. Manusia sebagai pribadi. Individu hidup di dalam dua kutub, ego dan pribadi. Individu yang menyadari bahwa dirinya adalah subjek yang mengalami dan menggunakan memisahkan diri dari hubungannya dengan yang lain. Itulah ego. Ego menjadikan dirinya sebagai pusat dan melihat segala sesuatu dari sudut pandangannya. Sebaliknya, pribadi adalah kesadaran individu akan subjektivitasnya yang menjalani hubungan dengan yang lain. Relasi I-It and I-Thou. Relasi I-It, hubungan yang sepihak dan bersifat posesif, tergambar dalam relasi I-It. Buber melihat relasi I-It tidak memperlihatkan sebuah hubungan yang sangat mendasar. It tidak memberikan pengaruh kepada I, dan I tidak membiarkan it untuk mempengaruhinya. Adanya pemisahan antara I dan it, subjek dan objek. Di dalam relasi I-It tidak ada perjumpaan. Relasi I-Thou. Relasi I-Thou menurut Buber adalah hubungan timbal balik membentuk dunia interaksi. Relasi I-Thou merupakan peningkat progresif dari hubungan I-It. Thou dapat membalas apa yang I sampaikan, dan hanya Thou yang dapat memberi masukan kepada I, sehingga dapat mengembangkan diri. Hal semacam ini yang tidak ada dalam relasi I-It. Kehidupan roh ditandai dengan adanya pengembangan progresif dalam diri individu yang terus-menerus. Kehidupan roh ada di ruang antara, in between I and Thou. Bagi Buber, kehidupan roh tidak terdapat di dalam I, tetapi berada di dalam perjumpaan antara I dengan Thou. Kehidupan komunitas terbentuk dari relasi I-Thou. Setiap individu membutuhkan tempat berpijak untuk hidup dalam hubungan timbal balik yang setara. Menurut Buber, komunitas dibangun berdasarkan dua hal. Pertama, interaksi yang dijalankan atas dasar satu pusat kehidupan. Kedua, komunitas dibangun berdasarkan interaksi dialog menjadi dasar agar kedua tersebut dapat dijalankan. Relasi I-Thou tidak hanya memiliki aspek cinta, tapi
juga ada aspek kebebasan. Ai mengadakan perjumpaan dengan Toy bukan karena Toy telah melakukan sesuatu terhadap Ai, namun Ai menanggap Toy berdasarkan atas keputusan bebas Ai untuk mengadakan relasi dengan Toy. Buber menyebutkan bahwa individu yang bebas adalah individu yang berkehendak tanpa selalu berubah pikiran dengan tiba-tiba dan alasan yang tidak jelas. Kehendak dalam diri individu bukanlah kehendak untuk berkuasa, melainkan kehendak untuk merealisasikan kehidupan yang mendorong manusia untuk mengadakan perjumpaan dengan orang lain. Kesimpulannya, manusia sebagai makhluk sosial tidak lepas dari relasi dengan lingkungan dan sesamanya. Martin Buber mengklarifikasi hubungan individu menjadi dua, yaitu relasi I-It and relasi I-Toy. Individu akan menemukan dirinya menjadi pribadi yang utuh dan dapat menemukan tujuan hidup apabila berada dalam relasi I-Toy. Sebaliknya, hal-hal tersebut tidak dapat ditemukan dalam relasi I-It. Relasi I-It merupakan hubungan subjek-objek, sedangkan relasi I-Toy merupakan hubungan subjek-subjek. Relasi I-It merupakan relasi subjek-objek. I sebagai subjek mengobjekkan yang lain. I mengalami dan menggunakan, sedangkan yang lain yang dialami dan digunakan. Relasi I-It menempatkan hubungan yang sepihak. I melakukan hubungan hanya sejauh kepentingan dan keinginan saja. Relasi I-Toy bersifat spontan, tidak terikat oleh aturan-aturan setelah melampaui ruang dan waktu, dibangun atas dasar kesetaraan. Relasi ini memperlihatkan perjumpaan kedua subjek yang diliputi oleh suasana dialog. I menyapa Toy. Toy sebagai yang setara dengan I berada di dalam kebebasan yang sama dengan I. Begitu juga sebaliknya, relasi I-Toy dikuasai oleh cinta, aspek timbal balik dan membentuk identitas yang akan membawa pada aktualisasi diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.